percaya ibadah ini ibadah yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memulainya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang merasakan
Di saat saudara sakit sekali, di saat saudara lagi susah, di saat saudara lagi berbeban berat, percaya Tuhan ada saat ini bersama saudara. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan tidak pernah diingkarinya. Janji Tuhan iya dan amin. Mari kita saudara angkat. Saya serahkan pada Hamba. Shalom semuanya. Ada yang belum kenal saya enggak ya? Kayaknya sebagian sih sudah, tapi saya mau perkenalkan diri. Saya nama saya Yael Song, biasa dipanggil Yeni. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya suami saya hadir ya. Ada di belakang, suami saya boleh bangun, bangkit berdiri. Tapi ya sudahlah. Makasih Pak Papi sudah hadir untuk support istrinya. Puji Tuhan, makasih buat Ibu Gembala, Ibu Vera, buat Pak Sirait ya, Pak Sirait. Oh, saya juga soalnya sebenarnya belum kenal. Makasih terutama buat Yesus yang mengundang saya di tempat ini. Saya boleh ada, semua karena Tuhan. Sebenarnya waktu berapa bulan, atau 3 bulan, 4 bulan yang lalu Ibu Vera ya bilang, ini mau nggak nanti diundang di UMAS? Boleh Bu, datang nggak apa-apa. Tapi pembicara. Tapi saya tuh sangat mengasihi UMAS. Waktu saya terima dari Bu Vera, aku cuma ingat pengen ngajak mertua saya untuk bisa beribadah UMAS. Walaupun dia sudah kelemahan tubuh ya, mertua saya sudah 80 tahun. Tapi apapun rencana kita, Tuhan yang bekerja. Mertua saya sudah 2 minggu lagi ada di ICU. Bahkan saat ini mertua saya ada di ICU. Saya percaya itu juga seizin Tuhan. Saya minta dukungan doa, Tuhan kasih yang terbaik buat mami mertua saya. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur karena sukacita tidak ditentukan oleh keadaan. Sukacita tidak ditentukan dengan suasana, tapi sukacita ditentukan oleh keputusan kita. Kita mau sukacita atau tidak bersama dengan Tuhan. Oke, jadi sukacita itu kayak tadi menari-nari. Apakah tidak ada masalah? Saya yakin pasti pergumulan setiap kita berbeda-beda ya. Tapi percayalah, sukacita bukan ditentukan oleh apapun, tapi sukacita itu keputusan. Mau sukacita, mau nangis-nangis, percuma. Tuhan izinkan, percaya akan mendatangkan kebaikan. Itu hanya sekilas ya. Saya juga sudah oma sebenarnya. Saya punya anak 1, punya suami 1 juga. Terus punya cucu 1, cucu saya baru 1,5 tahun. Sebenarnya mau diajak, cuma kayaknya bakal lama jadi aja. Kita masuk ke sharing firman ya, makna Imlek dalam Kristen. Seringkali kita selalu bertanya, orang Kristen tuh berhalal nggak sih? Ya kan merayakan Imlek, kita pakai baju merah. Sebenarnya nggak Imlek juga banyak kan yang pakai baju merah. Itu hanya satu respon kita aja bagaimana menyikapi semua Imlek ya. Nah, kita mau tolong foto yang pertama Pak Evo, kita kalau boleh lihat di layar ya, di layar itu setiap momen Imlek bagi orang etnis keturunan Tionghoa itu tuh sangat luar biasa gitu. Kita kalau boleh lihat itu berapa ramainya orang yang mau pulang kampung, mau ngapain ya kan? Mau pulang untuk ketemu sama saudara, terutama buat orang tua. Jadi Imlek yang pertama bermakna itu apa maknanya? Selama kadang-kadang orang tuh saya lihat ya, terutama dari keturunan Tionghoa di Kalimantan misalnya, mereka itu sangat merasakan momen itu penting banget gitu. Nah kita sebagai etnis keturunan, nah itu yang kemudian kita melihat betapa banyak orang yang luar biasa sampai bandara pun penuh, ya
kan, untuk bertemu dengan orang tua pertama. Bahkan ada yang nggak sempat habis kerja, mereka menangis. Berarti makna dalam Imlek itu luar biasa menurut saya dari sisi positifnya saya, ya kan, dan banyak orang. Boleh nggak? Boleh itu pengorbanan loh. Mereka pulang berdasarkan uang ya kan untuk membeli. Kita baca di ayatnya, kalau bisa dibesarkan ya. Kita besarkan sebenarnya tema kita itu firman Tuhannya itu ya lalu Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kita ini saling mengasihi. Makanya kenapa makna Imlek dalam kekristenan banyak orang yang pulang dari berbagai negara untuk pulang ketemu orang tua, itu apakah bukan bentuk kasih? Itu kasih loh. Tanpa kasih mereka tidak bisa melakukan untuk bayar harga, ya kan? Itulah kasih. Pentingnya kasih itu buat setiap kita, buat setiap anak, buat orang tua. Imlek itu mengingatkan bahwa Imlek nih, ya kan, harus siapin apel, ya kan? Itu pasti ya, seperti kayak ornamen boleh nggak? Ya kan, berhalang nggak sih kalau orang Kristen pasang ornamen boleh? Buat saya nggak ada masalah, saya pun pasang lampion, tapi kita harus cerdik ya. Maksudnya dalam lampion itu jangan ada naga, gitu, jangan ada yang kayak Tuhan tuh nggak suka kalau ada yang seperti itu. Boleh nggak? Boleh, Tuhan itu baik banget. Ya. Apapun kita dikasih kehendak bebas, tapi jangan sampai kita itu bagus. Itu yang saya mau bilang. Imlek itu tuh menjadi satu hari yang paling spesial bagi kaum Tionghoa ya. Pasalnya pada momen ini biasanya orang Tionghoa tuh maupun peranakan akan merayakan hari raya Imlek dengan berkumpul bersama dengan keluarga besar. Imlek itu berasal dari mana sih dulu? Waktu musim semi orang merayakan bahwa dari yang dingin, nah mereka merayakan musim semi dan mereka bersukacita, ya kan? Jadi mereka merayakan. Nah, sampai saat ini kita adakan raya Imlek. Itu ya. Terus saya juga sebagai ungkapan kasih sayang, kita jadi Imlek lebih bermakna yaitu saat kumpul kita satu. Imlek itu bagus loh. Kayak kemarin saya punya Imlek yang sampai satu keluarga dari kampung Belitung datang ke rumah kita. Tapi tahun-tahun yang kemarin itu mungkin kita tidak disertai dengan doa. Tapi saya punya kerinduan. Kebetulan saya punya papa punya adik di Belitung. Dulu itu orang Belitung itu berhala semuanya sembahyang. Itu saya masih kecil itu masih sembahyang. Kalau Imlek itu dibangun pagi-pagi udah sembahyang. Waktu saya belum terima Yesus, ya saya ikut-ikutan aja. Tapi sebenarnya saya nggak tahu maknanya apa gitu loh sembahyang itu. Nah, keluarga di Belitung susah banget untuk terima Yesus. Tapi puji Tuhan ya, saya punya adik kalau dulu kita doa dia ketawa cekikikan. Tapi setelah dia ketemu Yesus, dia justru bersungguh-sungguh, bahkan dia datang rindu untuk bersaksi kemarin kumpul sama kita, dan dia terima Yesus. Suami yang begitu keras, bolong-bolong ke Tuhan Yesus, lihat gereja aja dia kayak apaan sih gitu kan. Tapi puji Tuhan mereka bisa terima Yesus, mereka sekarang hidup luar biasa. Yang paling penting dia buka kul. Mana ada sih yang tahu kul di Belitung? Dan ibu saya ini menjadi seorang gembala kul yang luar biasa membawa jiwa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nggak ada yang mustahil. Berapa tahun kita doakan, berapa tahun setiap kita pulang itu. Bahkan saya pernah sama kul saya nih, rombongan kul saya untuk melayani orang Belitung. Saya kumpulin waktu kita mau pinjam gereja, biasa ya kalau gereja ini misalnya kalau mau GBI kita nggak dipinjemin gereja, tapi kita tidak kehilangan akal. Saya pinjam rumah keluarga saya, kita lakukan ibadah KKR. KKR itu tidak harus yang wow, tapi kita ada Tuhan dan banyak orang, ya kan, walaupun nggak hari itu apa yang kita tabur firman Tuhan nggak akan kembali sia-sia, ya. Nah, saya percaya banget jangan pernah menceritakan kebaikan Tuhan setiap kali ada momen. Nah, begitu juga momen Imlek kemarin kita adakan ibadah, kita doa bersama, itu hadirat Tuhan begitu luar biasa. Saya bilang makna Imlek itu luar biasa asal kita menyikapi itu dengan benar, dengan
membawa Tuhan ya. Minta tolong ditayangin foto yang kedua. Nah ini dia, kemarin kita adakan Imlek bersama-sama dengan keluarga dan bisa tampilkan ayatnya. Ayatnya tak banyak-banyak ya. Saya baca Mazmur 133 ayat 1 dan 3b. Kita baca. Saya bacakan ke Bapak. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kepada saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bayangkan keluarga kalau bisa berkumpul, bisa kumpul, disitulah Tuhan perintahkan berkat mencurahkan. Gak akan Tuhan bisa curahkan berkat kalau punya keluarga saling jelekin, punya keluarga yang saling caci maki. Saya gak pernah datang ke Imlek, gue sebel sama dia, gue sebel sama abang saya, gue sebel sama adik saya. Kalau di keluarga saya mau bilang gak ada yang seperti itu. Terus saya mau bilang saya ini keluarga paling besar. Kalau ada adik saya yang seperti itu, saya bilang begini, ya udah mulai sekarang lu jangan anggap saya sebagai cici kamu kalau kamu tidak bisa bersatu dengan keluarga. Gak gampang saudara memenangkan keluarga untuk bisa bersatu, gak gampang loh. Apalagi orang udah punya uang yang punya segalanya, kita mana bisa tekun, ya kan? Tapi kalau di saya harus bagaimanapun caranya, berpuluh-puluh tahun saya harus doakan yang selalu layani, saya layani. Saya mau pesan di sini siapapun, oma, bapak, ibu, ya, anak-anak kita, semua kita harus satukan. Walaupun kita kadang nggak bisa tegur, tapi kita bisa berdoa. Tuhan tidak pernah tidur untuk mendengar setiap doa kita. Orang tua itu luar biasa, doanya besar, kuasanya. Jadi sebagai orang tua memang harus seperti itu. Saya pun sebagai cici, dan kebetulan saya sama adik saya bisa dibilang alfa dan omega. Kita selalu menopang buat keluarga kita. Dimanapun misalnya kalau yang lain adik saya memang nggak terlalu gimana gitu ya pelayanan, tapi kalau saya sama adik saya kita bilang kita harus cari bangkit, apalagi tema tahun ini yang bangkit jadilah terang, ya kan? Nah, saya mau terutama kita menerangi keluarga kita dulu, baru kita keluar. Kalau kita di dalam keluarga nggak bisa jadi terang, jangan harap bisa jadi terang buat yang di luar. Saya yakin. Jadi bereskan yang di dalam hati kita, keluarga kita, baru kita bisa jadi saksi buat orang lain. Percaya deh, jangan pernah takut untuk bersaksi kebaikan Tuhan. Saya punya adik, boleh bilang udah mapan semua ya. Tapi mereka bukannya taat, mereka sangat menghargai saya. Termasuk Eli, ya kan? Apapun dia selalu cerita, apapun dia punya masalah, semua kita selalu bercerita dan kita berdoa bersama. Ya, jadi itu Mazmur 133 keren banget loh buat kita Imlek, ya kan? Berkumpul, makna Imlek itu luar biasa, ya kan? Yang tadinya males-malesan, ini momen yang Imlek nih harus kumpul, nggak bisa. Mereka kumpul walaupun dalam kesibukan mereka, walaupun jauh, pokoknya nyampe tek di hari Imleknya kita berkumpul, kita berdoa, disitulah Tuhan curahkan berkat buat anak cucu kita. Oke, sekarang, nah ini makna Imleknya ya. Sekarang kita mau supaya Imlek nggak jadi salah di hadapan Tuhan, kata lain jadi berkah. Ya, kita baca, kita pelajari larangan Imlek di Alkitab, ternyata nggak ada. Tuhan, saya tuh baca loh sebelum ini, saya dari dulu pelajari Tuhan pernah nggak sih larang Imlek buat setiap apapun, ya kan, kayak Natalan, Lebaran atau ini kita boleh ikut. Yang penting jangan keluar dari konteks firman Tuhan. Bisa tampilkan ayatnya Pak? Matius 15 ayat 3, 8 sampai 9. Kita baca sama-sama ya. Ini yang tadi makna Imlek buat kita ya, supaya kita jadi salah di hadapan Tuhan. Kita juga baca nih. Sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, punya kasih kita free will, kehendak bebas buat setiap kita. Tapi jangan bagus. Matius 15 ayat 3, 8 sampai 9. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Contoh, apa sih perintah manusia? Saat Imlek kita suka buka celangan. Imlek orang Tionghoa biasanya nggak jauh dari kartu ya, minum, ya kan?
hura-hura. Terus kalian, oh ini sembahyang nggak apa-apa setahun sekali, itu tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu Tuhan kita memang baik, tapi Tuhan kita juga pencemburu. Ya, jadi kita harus tahu apa yang kita harus lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, ya kan? Nah, jangan sampai ngomongnya nih, itu ya kayak lihat bintang Taurus, oh ini Libra, oh ini Sionada nih tahun ini untung besar, nggak kerja nggak ada untung, ya kan? Semua harus bekerja, jadi nggak ada nih, oh ini bintang Taurus nih, bintang Libra nih, ya kan? Ini jodohnya orang kaya, enggak. Semua nggak ada yang bisa dilihat oleh apapun. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, sudah disiapkan bahkan di dalam kandungan pun Tuhan sudah menetapkan, ya. Jadi jangan jadikan berhala kita buka celah, udah ya main kartu setahun sekali ini, minum mabok setahun sekali ini, itu tidak dibenarkan, ya. Jadi itulah ya, saya mau tutup ya, ini kita nanti ibu-ibu jangan pulang dulu ya, kalau mau itu ada permainan dari adik saya, sebenarnya ini dadakan ya, cuma nggak apa-apa karena memang tua saya lagi kayak di ICU, saya juga nggak banyak yang saya bisa persiapkan, jadi terbagi. Tapi saya mau tutup juga dengan kesaksian saya bahwa kita dalam segala hal kita harus belajar. Saya akan satu ayat lagi terakhir, Matius 6 ayat 33. Ini kesaksian saya banget. Saya bukan bilang Imlek gak boleh, tapi pengalaman pribadi saya. Saya waktu tahun kemarin ya Imlek kan Januari ya. Waktu itu saya Imlek, saya tuh bilang ini jatuhnya hari Minggu, tantangan banget dong hari Minggu gitu loh. Harus pergi ke gereja atau harus kumpul keluarga. Itu perhubungan sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Karena ada ayat ini saya bacakan ya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Tapi kadang, makanya kenapa waktu Bu Vera bilang, Bu bisa nggak bawain seri firman di rumah waktu ini? Oke Bu, karena saya pengalaman pribadi saya di Imlek tahun kemarin itu sangat tidak nyaman. Dan itu berkebetulan, bukan Tuhan menghukum saya, tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk menunjukkan iman saya ke depan yang lebih baik. Itu ya yang saya bilang, cari dahulu kerajaan Allah ya. Jangan kita bablas, itu salah satu berhala juga. Kalau hari ini bukan Imlek, kita nggak ke gereja dulu, jadi kita salah di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak mau menghukum, tapi kita sendiri kan punya, oh Tuhan saya salah, karena sudah ingin diingatkan gitu. Jadi bisa tolong diputarkan videonya Pak Niko. Ini kesaksian saya tahun kemarin. Kalau saya melihat 1 tahun yang lalu, kenapa saya kasih judul Ku kagumi cara Tuhan mencintai aku. Secara manusia mungkin nggak kuat ya. Waktu Imlek itu hari Minggu, jujur saya tidak ke gereja. Makanya waktu Bu Vera bilang, oh momennya tepat karena ini waktu Imlek itu, jujur saya tidak ke gereja. Saya bilang, berhala nggak ke gereja? Enggak. Makna Imlek itu bagus banget. Makna Natal itu bagus banget. Kita boleh kumpul satu sama lain dengan orang yang berbeda agama, dan disitulah kita boleh menginjil. Disitulah kita menjangkau jiwa. Disitulah kita jadi terang. Disitulah kita memberi itu penuh kekuatan, teman-teman. Jangan salah, memberi tanpa ada kekuatan nggak sanggup. Kekuatan dari siapa? Dari Tuhan. Ingatkan bahwa apa yang Tuhan titipkan itu bukan untuk kita. Banyak orang yang kunci berat ini punya gue, padahal apa yang Tuhan titipkan itu bukan punya kita. Aku sering bilang, Tuhan terima kasih atas yang Tuhan titipkan. Waktu toko saya kebakaran, dia hari kedua karena kita masih libur ya. Saya ditelepon jam 5 bahwa toko saya kebakaran. Saya langsung bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Saya bukan menghakimi sih. Aku jadi kayak gimana ya? Kok saya nggak gaulin Tuhan? Makanya saya selalu senang dengan ayat ini. Cari dahulu kerajaan Allah. Kalau lu nggak cari, nggak bakalan gitu loh. Saya selalu ingat. Makanya sekarang mau hari Lebaran itu pokoknya saya harus ibadah. Bukan terlalu suci. Tuhan udah ingatkan saya gitu loh. Untuk tidak berhala hanya karena Tuhan bilang hanya karena
adat istiadat itu melakukan perintah manusia. Nggak ada ya kan, saya bilang makna luar biasa, tapi jangan menjadikan adat istiadat itu jadi perintah manusia, ya. Jadi di sini kita harus mengerti gitu. Jadi waktu kebakaran, kalau saudara boleh melihat lebih jeli, saya kebakaran itu posisi toko saya ada di tengah-tengah. Sebelahnya persis pabrik plastik yang begitu besar pabrik plastik itu, dan sebelahnya itu rumah warga yang belakang itu semua warga rumahnya. Kalau Tuhan izinkan hanya kebakaran tunggal, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Waktu kita dibangunkan, suami saya, Pak, toko kita kebakaran. Sebenarnya jujur, saya dari kuliah itu udah lemes, udah nggak sikat gigi, udah nggak ini, langsung cabut. Sampai suami itu tuh bawa mobilnya itu udah kayak terbang ya. Aku cuma diingatkan mengaku sama Tuhan. Tuhan penolong yang setia. Tuhan ingatkan dengan kayak waktu itu, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Tuhan terus ingatkan bareng-bareng sampai saat ini saya nggak hafal lagunya, tapi Tuhan bilang itu yang terbaik gitu, itu yang terbaik. Saya baru bilang sama Pak, udah kita berserah saja sama Tuhan, udah biarin. Doa saya cuma satu, jangan sampai toko tempat orang kebakaran cukup punya kita. Dan semua berkas-berkas saya yang diberangkas itu tidak terbakar. Doa saya dijawab, saudara. Luar biasa kayak gitu. Doa saya dijawab, apa yang saya minta. Bahkan apa yang kita nggak lihat dengan mata, dengan telinga itu dalam. Waktu saya dapat, saya jujur nggak bisa nangis, nggak bisa. Hanya melihat. Saya cuma bersujud di atas lumpur-lumpur yang sedang itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Aku tidak pernah, setiap kejadian terjadi respon kita dengan Tuhan harus baik. Kalau respon kita nggak baik, hancur. Jadi respon awal kita harus baik, bahwa Tuhan baik, walaupun kita nggak tahu baiknya di mana. Toko saya habis gitu loh, tapi Tuhan ingatkan itu yang terbaik gitu loh. Ya udah, akhirnya saya cuma bilang, Tuhan kau baik, saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan memberi yang terbaik buat saya. Luar biasa Tuhan itu, bahkan apa yang saya tidak kira-kira, saya nggak nyangka kalau saya punya asuransi, saya pikir sudah mati asuransinya. Pokoknya saya nggak ingat mobil yang di dalam kebakaran segala macam, tapi Tuhan sedia. Kalau toko saya yang dulunya jelek ya, berantakan, bahkan bau, kebanjiran, Tuhan sekarang memberi yang jauh lebih baik. Saya ingat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah sharing firman pagi siang ini menjadi berkat buat Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas boleh maju ke depan sambil mempersiapkan persembahan.
pulang dulu saudara ya, setelah doa syafaat dan doa berkat, karena kita akan mengambil undian untuk yang beruntung mendapatkan door prize angpau saudara. Pencet malah ketahuan, soalnya yang 100 tuh 10 ribuannya 10, jadi lebih tebal. Oke, terima kasih Bu Vera. Nah, ayo Siap-siap ya. siap-siap. Ini pelan-pelan gak apa-apa ya. Jadi saudara, sekalipun saudara yang mengambil pertama, belum tentu hadiahnya yang pertama.
2 udah nggak dapat deh pokoknya. Yang pilih aja ya, tunggu ya di bawah ya, tunggu ya. Yang belakangnya 7, tengahnya 1, depannya 1, 1, 1, 7. Ini angka 7 nih. 117. 117 nggak ada kan? Bu Vera harus siap-siap untuk mengambil lagi. 117 sekali, 117 2 kali, 117 3 kali hangus. Berarti ini nomornya nggak keambil karena saya bikin 150. Karena dapat bocoran 150 orang, jadi aku bikin 150. Bu Vera siap-siap untuk ambil satu lagi, pengganti yang nggak ada. Ini nomor kecil. 25. Ayo silakan maju Ibu. Ini masih ada urusannya dengan angka 7 belakangnya 2 Wah, digit. luar biasa. Nomor 37. 37. Astaga. Oh, ini yang depan nggak boleh. Ini satu lagi saya mau tanya ya. Iya, silakan pilih Pak. Pilih yang 700.000. Silakan di sana. Jangan lupa dulu. Besok pemilu nih. Yang pilih nomor 2 siapa? Ini 02. Wah, tapi dia nggak angkat tangan tadi. Kayaknya mau tiga deh. Ini 02. 02. Silakan Ibu maju ke depan memilih angka. Mau kertas aja Bu, nggak usah angpaunya. Ayo dipilih. Aku rezeki mulu. Siap-siap, ada 3 angka lagi yang masih nganggur. Pak, aku mau dapat rezeki terus. Yang pegang angka 6 siap-siap. Mau depan atau belakang siap-siap 6. 6, 6. Yeay. Gak sia-sia datang jauh-jauh ya. Tidak sia-sia dan silakan Pak. Monggo pilih angpaunya Pak. Ini keberuntungan ada di tangan Bapak. Yang pegang angka 8. Dep, 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 dep. Depannya kakaknya 98.
Ini adalah persembahan dari saya dan Cieli. Minta anak saya maju ke depan, mungkin yang belum kenal anak saya, untuk maju ke depan untuk bisa serahin buat Bapak Ya. Ibu. Kasih tahu dong namanya. Namanya Willy. Nah, ini anaknya Bu yang satu-satunya. Cucunya udah ikut, tadi mah dibawa biasa pakai. Adiknya udah ikut, suaminya udah ikut, anaknya ikut. Cucunya lagi ya. Wah, 2 angka. Yang belakangnya angka 1. Depannya 3. 31. 31. Yes. Dapat ini yang setia. Ya. Terus selanjutnya ini angka kesukaan cici saya lagi nih. Depannya 7. Belakangnya 2. 72. 72, tunjukin. Yeay. Dia mikir kayaknya bajunya udah merah. Udah Pak. Kalau ini boleh kalau nggak merah. Kalau yang spesial tadi harus merah. Bibirnya merah. Oke. Selanjutnya angka 94. Waduh. Hei. Di sini berapa 5 ya? Iya 5. Wah, ini telah. Satu lagi yang terakhir. Ini depannya 1. 3 angka ya. Belakangnya 1. Tengah-tengah nih. Siapa yang ada pegang depan 1, belakang 1? Oh mama, depannya belum tentu, tengahnya belum tentu. Tengahnya 3. 1, 3, 1. Bukan kan? Nah, pada mama saya udah bilang dia loh, depannya 1, belakangnya 1, depan, tengahnya 3. Oke, inilah 5 yang beruntung mendapatkan angpau. Dan ini saudara, masih banyak banget angpau di depan kita untuk dibagikan setiap yang keluar. Jadi jangan kepain itu saudara ya. Nanti pulang Cieli akan berdiri di sana sambil bersalaman, kita akan memberikan angpau, semuanya dapat satu-satu angpau ya. Terima kasih, inilah akhir dari acara kita. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan.